Oke, supaya saya tidak banyak ada yang bertanya lagi. Dan saya merasa sih saya tidak terkenal Bro Ferry. Karena gak ada yang tahu saya begitu ya. Tapi biarlah tetap tidak terkenal, hanya Yesus yang terkenal. Jadi ada yang nanya, bro punya anak berapa umur supaya saya tidak terulang-ulang lagi. Bicara begitu ya. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Diki. Istri saya itu satu dan harus satu. Namanya Dada. Mudah sekali ya. Nah saya punya anak 3. 2002 lahir anak yang pertama. Saya kasih nama Adida, anak Diki Dada. Tercatat di akte kelahiran. 2004 saya punya anak lagi, wanita. Saya kasih nama Adinda, anak Diki dan Dada. Saya pikir itu cukup sudah untuk saya dipercayakan 2 anak. Dan ternyata 2017, jadi selisihnya dengan yang di atas 14 tahun lebih, saya dipercaya lagi anak yang ketiga. Itu pergumulan besar untuk saya kasih nama. Karena tidak mungkin tiba-tiba anaknya Adida 2, Andita 2. Gak mungkin. Jadi istri saya Dada, Tanti Dada, saya kasih nama Andita, anak Diki dan Tanti. Jadi semua dari inisial A. Bapak Ibu bilang ini gak keren banget, gak apa-apa anak-anak gue. Oke. Nah hari ini saya menyampaikan sesuatu tentang kepuasan. Amin Bapak Ibu. Ibadah pertama, saya sudah menyampaikan bahwa kepuasan yang harus kita kejar adalah kepuasan yang standarnya memang Tuhan yang punya, bukan kita yang punya. Udah jelas sekali di ibadah pertama itu. Jadi singkat saja supaya Bapak Ibu menyambung, dapat connect-nya dengan ibadah kedua ini. Kepuasan kita akan dapatkan yang datangnya dari Tuhan pada saat kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Pada saat hidup kita memprioritaskan Tuhan, percaya hidup Bapak Ibu Saudara terkasih berkualitas. Banyak hidup tidak berkualitas karena tidak memprioritaskan Tuhan. Bahkan menggeser Tuhan dalam hidup kita. Itu poin pertama. Yang kedua, kita harus mencukupkan diri dalam segala hal. Supaya kita tidak terjebak yang namanya ketamakan. Keserakahan. Ciri-ciri orang tamak, ciri-ciri orang serakah, mudah saja. Selalu tidak cukup. Sekalipun orang melihat, 7 turunan pun dia tidak akan kehabisan. Tapi dirinya yang mengalami itu selalu kekurangan. Itu orang yang tamak. Itu orang yang dikendalikan oleh Tuhan yang lain yaitu Mamon. Pada Alkitab pencatat ada 2 Tuhan dalam hidup. Kalau tidak Tuhan dan Mamon. Nggak mungkin kau mengabdi keduanya. Ibrani tadi pembacaan ayat firman Tuhan. Jadi kalau kamu dan kita semua hari ini merasa selalu kurang, merasa tidak bisa bersyukur, banyak mengeluh. Jangan-jangan hidupmu dikendalikan bukan oleh Tuhan. Saya ngomong. Ada Tuhan yang lain, Mamon. Orang yang bersyukur, orang yang bisa menerima keadaan, cukup sekalipun kekurangan. Kalau engkau merasa cukup, engkau bisa bersyukur. Dan kalau engkau bisa bersyukur, kamu bakal bisa memberi. Tapi orang yang tidak merasa cukup, selalu kekurangan, sekalipun orang lain melihat berlimpah. Dan kau punya mental selalu kekurangan, ujungnya ketamakan. Dan kau selalu tidak akan bisa bersyukur, karena selalu kurang. Orang seperti ini, Bro Ferry, jangan anggap bisa memberi. Kagak bisa. Itu ibadah kedua dan ketiga. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang kita kerjakan hari ini, di ibadah pertama tadi saya bicara. Hidup ini kepercayaan. Setuju? Hanya fasilitas. Coba supaya kita bergerak semua. Toel kiri kanannya disentuh, ngomong gini. Ini hidup kita itu sementara, hanya ya fasilitas sementara. Kalau kamu bisa berani ke suamimu, kalau kamu pintar, kamu hebat, kamu kaya, fasilitas. Dan tunjuk mukanya inventaris. Suatu saat harus dikembalikan kepada Sang Pencipta. Datang tidak membawa apa-apa, pulang pun gak bawa apa-apa. Setuju? Nah ibadah kedua saya akan menyambung. Poin yang keempat. Kita buka sama-sama. Ada PowerPoint bisa ditampilkan? Ada masalah ya, multimedia. Tapi tadi ada isu agak ada masalah gitu Ko Ferry. Gak apa-apa kita buka Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Kita buka Alkitab kita, gadget kita, Pengkhotbah 10 ayat 10. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara terkasih? Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah,
Padahal besi, kalau bahasa Inggris ini kapak. Kalau kapak pengen tajam, dia harus diasah. Katakan sama-sama diasah. Kalau tidak diasah, dia tumpul. Hidup kita yang namanya asah itu proses. Kalau kamu ingin punya nilai yang berkualitas, menjadi tajam dalam kehidupan, harus ikut dalam proses. Jangan keluar dari proses. Jangan skip proses. Tapi ikuti proses. Makanya kalau kita kuliah seringkali berkata begini, harap tenang sedang ada ujian. Pernah kita ada di posisi itu? Kita semua tenang, berdiam. Kebanyakan dari kita dalam proses tidak tenang. Dan Alkitab mencatat, hendaklah kamu berdiam diri dan tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi saya mau katakan, ada orang yang berdoa, tapi kalau hatinya tidak tenang, nggak dapat apa-apa. Berdiam diri, tenang. Kenapa? Karena dia sang sumber pemuas hidup kita. Dia yang sudah memberikan segalanya pada hidup kita. Nyawanya pun dikasih, apalagi hanya masalah soal karir, soal keuangan. Itu semua dapatkan. Kejar hatinya, dapat tangannya. Kejar hatinya, dapat mujizatnya. Kejar hatinya, dapat yang kau inginkan. Katakan amin. Itu yang harus kita kerjakan. Jika besi menjadi tengah tumpul, dengan apa dia akan diasah. Tapi orang memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Bicara tidak tajam itu tumpul. Katakan sama-sama tumpul. Tumpul itu nggak yakin. Penuh ketidakpastian. Penuh keraguan. Berapa banyak hidup kita hari-hari ini. Kita koreksi bukan melihat orang. Nah ini buat teman saya cocoknya. Ini buat sahabat saya. Buat saya. Orang tidak sedikit bicara. Kamu penuh talenta. Kamu punya bakat. Tapi nggak jadi apa-apa. Tangan kamu nyentuh apapun jadi, nggak jadi apa-apa. Jangan-jangan tumpul. Kalau orang tumpul, Bapak Ibu bisa lihat nanti ke pasar-pasar binatang. Malam hari Ciroyom masih ada saya kira. Penyembelihan kepala-kepala sapi, kerbau atau apapun. Saudara tahu itu kalau potong sapi, potong binatang itu, hitungan detik Bro Ferry. Karena tajam sekali pisaunya. 1, 2, 3, pes, putus. Kalau tumpul, gak ada kepastian. Yang mau dipotongnya pun ketawa. Karena geli, karena tumpul. Lihat saya sebentar. Berapa banyak hidup Anda ditertawakan orang? Berapa banyak hidup Anda dilihat sebelah mata? Bukan karena engkau tidak punya apa-apa. Karena kasih karunia Tuhan diberikan pada setiap orang masing-masing. Semua sudah punya yang Tuhan kasih, tapi tidak tajam tumpul. Mungkin kamu sekolah ranking 1, berprestasi IP 4, kalau ada 5, mungkin 6, tapi gak jadi apa-apa. Jangan salahkan pendidikanmu, jangan salahkan apa. Jangan-jangan tumpul. Kenapa bisa tumpul? Tapi yang terpenting adalah hikmat Tuhan. Bicara apa hikmat Tuhan? Pengejaran hidup kita. Bukan kepada yang kelihatan. Tapi pengejaran hidup kita kepada yang tidak kelihatan. Alkitab mencatat yang tidak kelihatan menentukan sekali yang kelihatan. Kejarlah yang tidak kelihatan. Sebuah bangunan akan begitu mewah, tinggi, nyaman orang-orang di dalamnya. Seperti bangunan hari ini. Maafkan saya bicara dalam nama Yesus kita sehat semua. Aman, katakan amin. Tapi sebentar ada 7,8 skala Richter, saya percaya semua lari. Gak ada Yesus-Yesusan. Hanya 1-2 orang bertanya agak gini sedikit. Termasuk saya akan bersembunyi di tempat ini. Betul nggak? Tapi klien bisa nyanyi santai, kenapa? Karena yakin dengan pondasi bangunan ini. Kuat. Jangan kejar bangunan, kejar yang tidak kelihatan. Karena menentukan bangunan di atasnya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Anak muda siapapun, jangan kejar your hope, your dream. Itu nomor 7. Pondasi kita harus kuat. Dan Tuhan bicara begini sesuatu luar biasa Bapak Ibu. Oh ini gak ada ya. Mengejar kepuasan menurut kehendak diri berujung dengan ketumpulan dan melelahkan. Di sini tidak ada, di sini ada. Oke? Tapi mengejar kepuasan menurut kehendaknya melahirkan ketajaman dan menyegarkan. Ada amin? Kita harus kejar kepuasan yang menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak diri. Karena kita bukan sang pemilik. Kalau kita merasa hidup kita milik kita akan gunakan semau gue. Gue mau apa terserah. Tapi hidup kita harus semaunya Tuhan.
bukan kehendak kita. Karena kita adalah orang-orang hanya dipercaya. Nah, kita akan belajar sama-sama di set selanjutnya bagaimana mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Di ibadah 1 ada 3 poin penting yang sudah saya bagikan tadi. Dan yang keempat, mempunyai sikap obedience, ketaatan, dan surrender, berserah. Katakan sama-sama tulisan ini, 1, 2, 3. Daud, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dengan jelas Alkitab mencatat, Tuhan adalah gembalaku. Udah tahu semua itu ya? Ayat itu. Jadi Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu sang gembala yang memberi kepuasan. Kalau kita baca ayat 1 sampai 6, amazing. Daud berkata, kepuasanku ketika Tuhan adalah gembalaku yang baik. Karena di dalam gembala yang baik dia akan menuntun aku ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwaku. Dia akan membawa aku pada kerumput yang hijau. Itu semua janji-janji Tuhan ketika Daud merasa puas di hadapan Tuhan. Setuju? Tapi ayat ini menjadi sempurna karena ada ayat yang keempat di luar ekspektasi saya. Yang satu rumput hijau, air tenang. Wah, semua yang manis-manis, kebajikan, kemurahan. Pasti kita aminkan, setuju? Tapi ayat yang keempat, sekalipun kau dalam lembah kekelaman, hati-hati. Ternyata dalam keadaan proses di titik terendah pun, engkau akan makin, maka engkau akan masih bisa melihat bahwa Tuhan sang pemuas hidupmu. Katakan amin. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam titik terendah dalam hidupku, sekalipun aku akan menyerah, tapi gadamu dan tongkatmu itulah. Tapi karena pembelaanmu, penyertaanmu, kasih karunia itulah yang membuat aku terhibur. Itu kepuasan di dalam Tuhan. Ini Daud yang mencatat. Ada prinsip yang penting. Yang satu, kenapa Daud berkata bahwa kepuasannya ketika Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Prinsip yang kedua, Daud hanya berkata, aku hanya seekor domba. Saya mau tanya Bapak Ibu tolong jawab. Jawaban salah tetap selamat ke surga ya. Mengapa kita diibaratkan domba? Pernah lihat sirkus ada pertandingan domba? Yang ada beruang madu, singa, maung, harimau, setuju? Kalau ada kasih tahu saya mau lihat linknya. Enggak ada domba. Ada yang mau jawab? Lihat saya sebentar. Karena domba, lihat kiri kanannya, lihat. Katakan bodoh. Sorry saya ngomong. Kalau ada yang tersinggung, tersinggunglah dengan Daud, bukan ke saya. Dia gembala yang baik dan Daud adalah domba. Dan sifat domba yang mau Daud kasih di sini, bodoh, stupid. Ikut Tuhan harus ada ketaatan. Ikut Tuhan ada rasa berserah. Kebayang gak? Domba yang hebat bukan domba yang bagus bulunya, yang gagah perawakannya, no. Domba akan ikut ke dalam tujuan sang gembala hanya kalau dia taat. Kepuasan hidup kita di dalam Tuhan gak bisa lepas dari yang namanya ketaatan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara terkasih kalau dengar firman dan kamu lakukan, dengar firman dan kamu lakukan, kamu akan melihat sebuah bangunan yang kokoh. Katakan amin. Alkitab mencatat, Matius, Markus ada, Lukas ada. Ketika ada dua bangunan yang dibangun dengan kokoh dan rusaklah kehebatannya. Setuju itu? Ketika ada banjir, badai, air. Kenapa? Karena dia tidak punya pondasi yang hebat. Siapa yang punya pondasi yang hebat? Yang mendengar firman dan melakukan. Tuhan ada gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang berumput hijau. Amin, katakan amin. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Asik air yang tenang, amin. Ia menyegarkan jiwaku. Gua pengen Tuhan, jiwa gua segar. Ia menuntun aku, lanjutkan. Tapi ketika ayat 4, banyak yang berguguran di hari ini. Enggak, kalau dia gembalaku yang baik, dia gak mungkin bawa aku dalam titik terendah. Kalau dia gembalaku yang baik, gak mungkin aku dalam pergumulan yang berat. Kalau dia gembala yang baik, tidak mungkin dia tidak dengar doa saya.
Tapi catat baik-baik. Izinkan Tuhan proses hidupmu. Tidak ada kualitas, tidak ada nilai tanpa proses. Tidak ada kemuliaan kalau nggak ada salib. Berbahagia hari ini harusnya gini. Saya menyukai proses itu Tuhan. Karena janji Tuhan. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wah, dahsyat. Kita tahu pujian ini Bapak Ibu ya. Kepuasan Daud hanya ini. Kemudian Yohanes 10 ayat 10-14. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang sang gembala itu supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dia gembala yang baik. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita ada hari ini karena Yesus mati buat hidup kita, katakan amin. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dan Yesus adalah gembala yang baik, bukan gembala yang bukan baik, bukan tidak baik. Saudara tahu, nanti baca. Gembala yang baik ketika di padang gurun, kalau panas, panasnya luar biasa. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Seorang gembala yang baik yang masuk tenda di malam hari bukan gembalanya. Luar biasa kok Ferry. Domba-domba masuk ke tenda. Sang gembala memastikan untuk tetap di luar tenda. Menjaga, mengkeep betul. Supaya domba-dombanya aman. Itulah Yesus dalam hidup kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Badai besar pun Tuhan taklukkan. Ingat cerita itu? Ketika ada badai yang besar, tiba-tiba muridnya ketakutan semua. Dan murid-murid bilang, Tuhan tolong, aku mau mati. Itu Alkitab mencatat murid-muridnya. Tapi Yesus tiba-tiba bangun, jadi tiba-tiba kaget. Terima kasih aku dibangunkan. Ada badai apa? Ada badai apa? Enggak begitu kan? Tapi Yesus dengan terang ngomong, hai badai, berhenti. Berhenti gak badai itu? Saya ngomong sesuatu, Bapak Ibu. Kenapa badai berhenti? Karena Tuhan lebih besar daripada badai itu. Permasalahanmu kecil. Karena Tuhan menemukanmu, Tuhan memilihmu. Bukan kamu yang menemukan Tuhan, bukan kamu yang memilih Tuhan. Dan dia menemukanmu, dia memilih kamu, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu gagah. Tapi supaya kamu mengalami kepuasan yang Tuhan janjikan. Enggak ada lagi rasa, jangan lagi mundur, tetaplah Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Ini Mazmur Daud, dia mengalami kepuasan sejati. Dan saya mau katakan, seekor domba, domba yang hebat, domba yang luar biasa, modalnya cuma satu, taat. Kalau saya domba hari ini, dan tiba-tiba sang gembala maju, saya maju nih. Ini api semua. Domba yang taat nggak peduli ini api. Selama sang gembala maju, dia tidak akan ngomong gini sama temannya. Jangan-jangan gue jadi sate domba ini masuk. Jangan mundur, salah ini. Enggak ada. Yang ada ketaatan dan terbukti Alkitab. Sadam, Mesak, Abednego dibakar pun tidak tersentuh kulitnya. Dahsyat gak? Karena dia melihat dan mendengar. Ada satu klip yang membawa kita diberkati sekali. Kekuatan anak Tuhan cuma satu. Kepuasan kita di dalam Tuhan cuma satu. Pada saat engkau taat mendengar sang gembala. Boleh klip. Ini gembala gadungan. One more time. Domba tahu suara sang gembala. Mau nadanya sama, mau intonasinya sama. Diulang lagi ini. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayo. Gembala yang sesungguhnya Bapak Ibu. Look at them, look at them.
You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh pemain keyboard ke depan? Saya minta pemain keyboard ke depannya, kita akan segera selesai. Saya mau tanya Bapak Ibu, masihkah dengar suara Tuhan? Apa yang kamu prioritaskan ketika kamu bangun tidur? Mencari Tuhankah? Dengarkah firman? Masih enggak ada gairah dengar firman? Masihkah ada tetesan air mata ketika kamu mengangkat pujian? Atau sudah beku semuanya enggak ada rasa? Kalau saya datang ke tempat pemakaman, banyak keluarga bawa makanan yang banyak. Ada babi hong, ayam bakakak atau apapun. Saya tidak pernah melihat ketika disampaikan kepada almarhum dan almarhum itu bangkit. Gua pengen. Nah itu semua lari di rohana itu. Enggak ada efek. Kenapa? Karena dia mati. Pastikan hari ini, kalau kamu udah merasakan pujian enggak efek lagi, enggak dapat apa-apa. Bahkan cuma begini, oh dia nangis ya, kok dia ngalamin Tuhan. Oh dia asik banget ya, lu enggak dapat apa-apa. Ciri-ciri kamu mati secara rohani. Boleh pemain keyboard? Supaya pewahyuannya lebih kuat lagi saya. Oke. Masih ada waktu 7 menit. Tapi berbahagialah kalau hari ini Allah bekerja sama dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bukan kenyamanan. Mungkin kau di posisi tidak nyaman hari ini. Percaya itu yang terbaik buat hidup kita. Lalui proses. Ucapkan syukur. Karena kau tidak tahu apa yang terjadi di depan. Dia lebih tahu dari segalanya. Dengar. Domba itu hebat ketika dengar suara sang gembala. Dia tahu betul suara sang gembala. Izinkan saya tutup dengan kesaksian 6 menit terakhir. Boleh Bapak Ibu ya? Saya gak tahu khotbah apa ini. Tapi terus nyambung sampai nanti sore. Suatu saat ada titik lemah saya. Titik yang sangat habis-habisan. Ibadah satu saya tadi cerita, saya bukan siapa-siapa. Broken home, divorce, tidur di masjid 9 tahun, tidur di gereja, gak ada kasih sayang orang tua. Cita-cita saya cuma satu, pengen sukses. Tapi Tuhan hajar habis. Sampai di satu titik saya ingin menyerah, Tuhan kok sulit banget hidup. Bro Ferry, ada satu pengalaman yang saya tidak pernah akan lupakan. Holiday seperti ini. Ada saudara, ada istri saya ngomong, yuk kita main yuk. Ke Moy, masih ingat tuh 2016 atau 2000 berapa. Mungkin enggak 2016 berapa begitu. 2008 atau 2007 sorry. Saya 2006, 2008an lah. Kemudian kami berangkat, enggak punya kendaraan Bapak Ibu. Yang awalnya Tuhan berkati rumah saya di Singgasana, di Mekarwangi, punya. Tanpa Tuhan bisa sukses, bisa. Tapi ketika di atas kalau enggak ada Tuhan, sia-sia. Saya orang lahir dari miskin, saya pengen sukses, sukses. Tapi enggak ada Tuhan, menggeser Tuhan. Tuhan hajar lagi sampai Tuhan temukan lagi, Tuhan proses lagi, Tuhan tempa lagi. Enggak punya apa-apa, yang dulu tinggal milih mobil A, mobil B, mobil C, mobil D. Karena saya kesel banget tidak punya mobil, dikumpulkan lah mobil kalau bisa 10. Sampai tukang parkir ngomong gini, satpam, Bapak showroom mobil, kurang ajar kamu, saya bukan showroom mobil. Bangganya, tengilnya, legeknya hidup saya. Tuhan habisin semua. Tapi di titik yang paling kehabisan, saya dapat kepuasan itu Tuhan gembalaku. Sampai ke gereja, saya punya anak jurus telunjuk. Hanya naik angkot, belum ada Grab. Tuhan izinkan ke titik seperti itu. Tuhan izinkan beli susu pun gak ada. Dan saya harus berangkat liburan ke Moy. Saya masih ingat, istri saya kerja dan punya mobil Camry dari bosnya yang keluar negeri dipakai sama kita. Waktu saya berangkat kayak orang kaya se-Asia Tenggara, saya naik Camry. Dan akhirnya ketika di Jakarta, ikutlah pertandingan Tamiya anak saya. Saat itu Adida itu masih SD lah. Papa pengen ikut pertandingan Tamiya. Oke, Tamiya tahu Bapak Ibu? Sejenis makanan yang dikasih kecap, kemudian sambal. Bukan, itu mobil-mobilan. Moinya lagi bagus-bagus bosnya. Itu pertandingan Tamiya yang juara nanti tiap kota dapat mobil, kemudian dapat hadiah. Saya ngimpi ke sana. Dan jangan sampai nebak, wah Pastor Diki dapat mobil. Enggak, bukan itu isunya.
Dan kemudian kami datang, yang Adinda ini ngomong, papa kita mau ke apa itu, Kidsania atau apa. Kami bingung mau kemana ini begitu. Tapi saya terpesona dengan Camry. Aduh Tuhan, kayak bos gede ini ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya kita putusin, kita ikut mobil Tamiya pertandingan. Jam 10. Jam 11 kita ke Kidsania. Bapak yang baik dan bijaksana. Saya yakin ini akan berlanjut, pertandingan selesai. Saat itu artis ada, kami cuman, yang bikin kaget waktu lihat Tamiya, Bapak Ibu tahu nggak? Suaranya itu luar biasa. Ban kecil kayak gini, sapeceng, si peceng. Ban Tamiya, banyak alat-alatnya. Kami tidak mempunyai mobil Tamiya, dan tiba-tiba ada mobil-mobil yang pasti plastik. 100.000, 9 kau banceng, cepeceng kurang ceceng, begitu. Saya beli. Tapi mineral ada, itu ada alat-alatnya, kami main di situ. Saya bilang, udah selesai ini kita langsung ke Kidsania. Adillah sebagai seorang ayah. Posisi saya terpuruk, Bro Hansen. Enggak ada duit sama sekali, enggak ada apa, rumah habis. Kami ikut di situ. Jam 10 saya masih di sana. Jam 12 saya masih di sana. Jam 1 saya masih di sana. Adinda yang sudah pengen ke Kidsania tiba-tiba bergelora. Yes, kenapa? Itu mobil jelek itu terus lolos. Saya nangis. Mungkin orang yang ngomong gini, bapaknya cengeng banget ya pengen juara. Enggak. Tuhan, tunjukkan sesuatu. Saya mau lihat sesuatu yang Tuhan inginkan. Kuat sekali. Tuhan tunjukkan, show buat saya. Sampai 3 besar. Bunyinya apa? Dan tiba-tiba panitia ngomong ini pertandingan grand final, silakan bereskan semua. Bannya boleh diganti, boleh apa. Semua membongkar ban, onderdil segala macam. Anak saya cuma gini, papa saya tidak ada uang. Dalam nama Yesus, batu baterai aja. Puh, ganti batu baterai. Sudah tahu, bukan soal kemenangan, proses, setuju? Waktu pertandingan, puji Tuhan. Ada malaikat yang nyetir mobil itu, enggak. Berapa putaran, ketinggalan 2 putaran. Bunyinya gitu gak mungkin, nggak itu setan ya. Ini, tapi Tuhan mau diam, bukan soal juara. Udah kalah. Sudah tahu? Yang pertama anak menjerit, Papa! Terlempar dari lintasan mobil yang satu. Das! Sisa 2. Wah nangis dia, kelempar saking cepatnya. Maka jangan terlalu cepat kalau Tuhan tidak ingin cepat. Yang kedua apa? Mogok. Bro, air mata saya netes terus. Lihat. Tiba-tiba yang tadi, dadah, dadah. Juara, tepuk tangan buat Tuhan. Orang melihat begini, kok beli mobil di mana? Ujung. Plastik. Tuhan ngomong gini, tetap dalam rule-nya. Tetap on the track. Kau gak akan mengerti sesuatu. Sehebat-hebatnya Tamiya itu, kalau keluar dari track, hanya seonggok besi yang berkarat. Walaupun hidup kita gak hebat hari ini, hanya biasa-biasa. Walaupun Tuhan sudah setel hidup kamu hebat, tetap on the track. Simpan di rel itu, ikuti tuntunan Tuhan. Kepuasan kita seperti Daud, hanya dia sang gembala yang baik. Gembala yang baik, domba yang baik, mendengar suara Tuhan. Saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan hari ini, Bapak Ibu mulai melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, setuju? Kalau bukan Tuhan, saya udah dijeruji penjara dan gak keluar. Tapi pengharapan yang baru, kesempatan yang baru Tuhan kasih, saya menjadi berguna hari ini. Kalau bukan Tuhan, kamu udah selesai di kecelakaan jalan tol kemarin. Tapi kembali Tuhan berkali-kali pasang badan dalam hidupmu. Berkali-kali Tuhan pasang badan buat hidupmu, supaya tetap terus melanjutkan perjalanan. Jangan ragukan Tuhan. Sungguh masa depan itu ada, harapan tidak akan hilang bersama Tuhan. Mari kita sama-sama baik berdiri. Wow. Saya suka pujian ini, saya gak tahu. Bapak Ibu tahu gak? Kalau engkau ada di hari ini, di bangku hitam ini duduk. Ada sosok yang tidak terlihat. Berkali-kali Tuhan pasang badan dalam hidup Bapak Ibu.
Ketika orang berkata, kamu kampungan, kamu busuk, kamu tidak berharga. Selesai semua. Ada aku. Daud jadi raja. Orang berkata karena itu udah takdir ilahi. Salah. Daud jadi raja karena ada Goliat yang besar. Tapi direspon dengan benar. Kalau tidak ada Goliat yang besar, Daud tidak akan muncul kuasa Tuhan di situ. Setia dalam proses. Saya suka dengan hashtag saya yang baru ini. Harap tenang. Sedang ada ujian. Angkat pujian ini dan kita akan sama-sama berdoa. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali. Ya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saya izin ke panitia, kepanjangan waktu 2 menit 3 menit. Gak apa-apa ya, habis ini juga kita pulang ya. Saya dalam keadaan finansial yang sangat-sangat nggak mungkin terselesaikan. Kartu kredit numpuk segepok begini. Miliaran. Saya kerja keras untuk tutup. Nyerah Pak Ferry, 1,5 tahun. Tuhan izinkan sampai dan ketok pintu rumah saya. Ketika saya buka, Shalom Bapak Pendeta. Saya pikir malaikat dari surga ngutus. Silakan duduk. Bapak dari mana? Saya nagih debt collector. Saya bisa bayar lagi. Dan saya bilang, sorry Pak, ada kata yang menarik. Bapak tahu saya dari pendeta dari siapa? Tahu bro jawabannya? Saya dengar khotbah Bapak. Bro bayangin, remuknya hati saya. Saya masuk ke toilet, saya nangis, kocorin air. Saya bilang, Pak saya kebelet. Nangis habis-habisan. Tuhan, saya gak mau jadi pelayan Tuhan lagi, memalukan buat Tuhan. Saya nangis, Tuhan selesai, enggak nyerah. Saya pun udah nyerah, udah gak bisa apa-apa. Aku yang milih kamu, aku yang menemukan kamu. Aku yang pilih kamu. Bukan yang di luar pilih kamu. Aku tahu kebusukanmu, aku tahu sampahmu, aku tahu kegagalanmu. Aku yang pilih kamu. Saya keluar, saya belum punya uang. Sudah tahu mujizat yang tidak pernah akan terjadi lagi murid. Debt collector bilang masih ingat angkanya. Saya bayarin buat Bapak 18 juta dulu. Bapak punya uang saya balikin. Bapak Ibu boleh begini sebentar. Angkat tanganmu. Satu aja gak apa-apa. Balikan. Semudah itu Tuhan membalikan keadaanmu. Kau di atas bisa di bawah, kau bawah bisa di atas. Dia sang sumber pemberi berkat. Tanpa terlihat ada tangan Tuhan yang bela hidupmu. Tanpa terlihat ada wajah Tuhan yang selalu menampilkan. Tanpa terlihat ada pertolongan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Jangan pernah ragukan Tuhan. Cari kepuasan sejati di hadapan Tuhan. Dia sang sumber. Katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong. Ya, ini hati kami yang terdalam Tuhan. Berkali-kali kau Yes God Jesus. dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus Bapak Ibu merasakan pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu katakan Tuhan. Berkali-kali Engkau ada dalam hidupku. berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan.
Kami dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan siang hari ini. Kami disegarkan oleh kebenaran-Mu. Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang hatinya, hidupnya haus dan lapar akan kebenaran. Maka dia akan dipuaskan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Mereka antusias. Mereka sangat tertarik dalam pribadi-Mu Yesus. Berikan kekuatan dalam hidup mereka. Kalaupun ada jemaat yang hanya dalam titik terendah dan kau akan menyerah. Dan kau akan berkata, mungkin ini terakhir kali aku ke gereja. Mungkin kau berkata, aku terakhir kali berdoa. Aku terakhir kali untuk memuji Tuhan. Mungkin kau berkata, tapi pastikan Tuhan berkata, aku tidak akan terakhir kali untuk mengasihimu. Dia berkali-kali dalam hidupmu. Berkati kau sebentar pulang, jiwamu segar karena kau menemukan kepuasan yang sesungguhnya. In the name of Jesus kami berdoa. Amin.